Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku yang suka membaca apapun itu, termasuk buku yang akan aku bahas sekarang, yaitu tentang 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Pada sesi kali ini aku akan membaca hadis yang ketujuh yang membahas tentang cara mandi besar agar sampai pada akar rambut. Bagaimana isinya? Mari kita dengarkan. Dari Thauban radhiyallahu an, dia berkata, Astafti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil ghusli minal janabati faqala amma ar-rajulu falyanshur ra'sahu falyaghsilhu hatta yablugha usul asy-sya'ri wa amma al-mar'atu fala 'alaiha alla tanqudahu wa li ta'rif 'ala ra'siha thalatha ghurafatin. Yang artinya, saya meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara mandi junub. Beliau bersabda, adapun bagi kaum laki-laki hendaknya menguraikan rambutnya atau membuka ikatannya bila diikat, kemudian membasuhnya dengan air sehingga sampai pada akar rambut. Sedangkan bagi wanita, maka tidak harus membuka ikatan rambutnya dan hendaklah menuangkan air ke rambutnya 3 cidukan. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Pada penjelasan hadis tersebut, Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan mengatakan pada juz 1 halaman 80. Mayoritas ahli ilmu menerangkan bahwa membasahi kepala sampai pada akar rambut sudah mencukupi walaupun ia tidak menguraikan rambutnya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam Syarah Muslim juz 4 halaman 12, menurut pendapat kita dan pendapat sebagian besar para ulama, bahwa gulungan rambut dari wanita yang mandi tidak harus diurai jika air bisa sampai pada semua rambut yang nampak ataupun yang tidak. Tetapi, jika air tersebut tidak sampai pada semua rambut kecuali dengan mengurai gulungan rambut, maka gulungan tersebut harus dilepas. Adapun hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka maknanya adalah bahwa air bisa sampai pada seluruh rambutnya tanpa harus membuka gulungan rambutnya, karena mengalirkan air ke seluruh rambut merupakan suatu hal yang wajib. Diceritakan dari Imam An-Nakhai bahwa ikatan rambut adalah wajib, apapun kondisinya. Sedangkan dari Al-Hasan dan Thawus, wajib membuka ikatan rambut ketika mandi setelah haid, bukan mandi junub. Dalil yang menguatkan pendapat kami adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Demikian juga apabila seorang laki-laki memiliki ikatan rambut, maka hukumnya seperti wanita. Wallahu a'lam. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, adapun perintah Abdullah bin Umar radhiyallahu an agar para wanita membuka ikatan rambutnya jika mereka mandi, maka pengertiannya adalah bahwa dia bermaksud mewajibkan hal tersebut kepada para wanita dan hal itu berlaku pada rambut yang tidak sampai air kepadanya. Atau itu merupakan pendapat beliau yang mewajibkan membuka ikatan rambut pada semua keadaan, seperti yang telah kami ceritakan dari An-Nakhai dan hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah radhiyallahu anha belum sampai kepadanya. Perintah tersebut bisa juga bermakna bahwa beliau memerintahkan mereka sebagai anjuran dan ihtiyati atau kehati-hatian, bukan perintah yang sifatnya wajib. Wallahu a'lam. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari jalur sanad Ismail bin Ulayyah dari Ayyub, dari Abu Az-Zubair dan Ubaid bin Umair radhiyallahu an, dia berkata, balagha Aisyata anna Abdillah bin Amr wa ya'murun nisaa idza tasalna ayyang utna ru'usahunna faqalat ya ajaban libni Amrin wa hadha ya'murun nisaa idza tasalna
ayyanqudna ru'usahunna afala ya'muruhunna ayyahliqna ru'usahunna laqad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin fala azidu ala an ufrigha ala ra'si thalatha ifraghatin, yang artinya telah sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha berita bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu an menyuruh para wanita untuk membuka ikatan rambut mereka bila mandi. Kemudian Aisyah berkata, "Aneh sekali Ibnu Amr ini. Dia menyuruh para wanita agar membuka ikatan rambut bila mereka mandi. Mengapa dia tidak menyuruh mereka menggundul kepala mereka saja? Padahal aku pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu bejana dan aku mengguyurkan air pada kepalaku tidak lebih dari 3 cidukan." Asy-Syan'ani dalam Subul As-Salam berkata pada juz 1 halaman 173, tidak diwajibkan bagi para wanita membuka ikatan rambut mereka ketika mandi junub dan haid, karena sampainya air pada akar-akar rambut bukan merupakan suatu syarat. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan pada juz 1 halaman 225, wanita harus membuka ikatan rambutnya jika ia mandi haid, namun tidak diwajibkan membukanya jika ia mandi junub dengan syarat jika akar-akar rambutnya tersirami air. Kemudian ia mengatakan bahwa dalam madhabnya tidak ada pertentangan tentang tidak wajibnya membuka ikatan rambut ketika mandi junub. Saya tidak mengetahuinya adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini antara para ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Sang penulis kitab Al-Mughni melanjutkan, para imam yang 4 sepakat bahwa membuka ikatan rambut bagi wanita junub hukumnya tidak wajib, berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saya katakan itu dalam masalah mandi junub, sedangkan membuka ikatan rambut saat mandi haid, maka ada 2 pendapat. Pendapat pertama, para wanita wajib membuka ikatan rambutnya ketika mandi haid. Ini pendapat Imam Al-Hasan, Thawus, dan Imam Ahmad rahimahullah. Argumentasi mereka adalah: pertama, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika haji wada, sedangkan dia dalam keadaan haid. Da'i umrataki, wa qudi ra'saki, wa mtasyidhi, wa aihilli bil haji. Yang artinya, tinggalkanlah ibadah umrahmu, bukalah ikatan rambutmu, menyisirlah dan berniatlah ibadah haji. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughni, juga karena asal kewajiban membuka ikatan rambut adalah agar terwujud sampainya air pada tempat yang harus dibasuh, namun tidak diwajibkan pada mandi junub. Karena mandi junub sangat sering terjadi, sehingga membukanya merupakan suatu hal yang menyulitkan, beda dengan mandi haid, sehingga hukumnya tetap sesuai dengan tuntutan asal kewajibannya. Adapun hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, afa anquduhu lil haidati wal janabati, yang artinya apakah saya harus membuka ikatan rambut ini untuk mandi haid dan mandi junub? Maka ia berasal dari riwayat Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri rahimahullah. Ia sendirian dalam meriwayatkan tambahan kata haid, sedangkan semua riwayat menyatakan afa anquduhu li ghuslil janabati faqala la innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayatin thumma tufidina alaikil ma'a fatadhurina, yang artinya apakah saya harus membuka ikatan rambut untuk mandi junub? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Kamu cukup mengguyurkan air pada rambutmu sebanyak 3 kali, kemudian menyiramnya, maka kamu sudah suci. Karena itu, Ibnul Qayyim rahimahullah berkomentar dalam kitabnya Tahdzib As-Sunan,
bahwa tambahan kalimat haid, maka barang siapa betul-betul menganalisa masalah ini, pasti ia akan mengetahui bahwa kalimat tersebut tidak terdapat dalam hadis. Untuk lebih jelasnya, lihat kitab Irwa al-Ghalil, juz 1 halaman 169. Pendapat kedua, melepas ikatan rambut itu hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni dan ulama yang lainnya. Argumentasi mereka adalah yang pertama, menggabungkan antara haid dan junub dalam hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, inni mra'atun asyaddu dhafra ra'si, afa anquduhu li ghuslil janabati?" Yang artinya, "Wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang mengikat kuat pintalan rambut kepalaku. Apakah saya harus melepasnya untuk mandi junub?" Yang kedua, adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang haid dan perintah menguraikan rambut untuk mandi yang berkaitan dengan ihram adalah untuk kebersihan. Juga ada perintah untuk menyisir dan merapikan rambut, tetapi tidak ada seorang pun yang mengatakan kewajibannya. Untuk lebih jelasnya, lihat kitab Al-Mughni dan Asy-Syarah Al-Kabir, juz 1 halaman 226, 318, dan kitab Hasyiah Ar-Raud Al-Murbi' juz 1 halaman 287. Sekian tentang hadis yang ketujuh. Kita akan kembali lagi dengan hadis yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.